semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini teman-teman. Oke ya, hari ini kita mau melakukan pengiriman kembali. Kali ini pesanan dari Bapak Saiful Rohman yang beralamatkan di Jalan Negara Muara Kumam, Belakang Pasar, RT 10 RW 3 nomor 41, depan Rumah Praktek Bidan Rusmaleni, Kabupaten Pasir, Muara Kumam, Kalimantan Timur. Wow, jadi ini mau kita kirimkan ke Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Halo buat teman-teman yang ada di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Hari ini kita mau lakukan pengiriman kembali Paslap Hertex 16. Oke ya, ini mixer viral banget. Ini mixer viral di 2024. Mixer ini baru datang langsung lenyap habis, kirim seluruh Indonesia. Produk terbaik dari mixer Paslap Hertex 16 teman-teman. Oke ya, kemarin kita juga sudah melakukan pengiriman yang ke-12, yang channel 12 kemarin, dan hari ini kita mau melakukan pengiriman kembali yang channel 16. Ini menjadi mixer paling viral dan juga paling banyak dicari saat ini ya, produk dari Paslap Hertex 16. Oke teman-teman ya, sekarang kita mainkan dulu. Nah, kita review dulu. Ini saya pakai channel nomor 1. Ini pakai channel nomor 1 menggunakan mikrofon. Nah, ini mikrofon dari produknya ADACT ya. Nah, Arnor ini mas, mikir mas. Nah, ini biar teman-teman bisa tahu. Ini produk dari mikrofon ADACT. Nah, ini karena nanti kita juga akan ada acara yang nanti rencananya kita juga akan membawa mikrofon produk dari ADACT ini, yang nanti rencananya akan langsung kita gunakan untuk acara mic-nya sekalian kita coba. Tapi sebelumnya teman-teman kita review dulu. Nah, ini Arnornya sih mas. Mas depan. Mas Hasan ini sih mas Hasan. Ngencep nih anu belakang lo ya. Mas Hasan di belakang mas. Ngencep no mic. Oke ya, sekarang ini kita review dulu ya untuk fiturnya produk dari Paslap Hertex 16 ini. Yang pertama, inputnya per channel sudah dilengkapi juga dengan LED input seperti ini. Jadi ini sangat memudahkan buat teman-teman yang mau mixing karena per channel sudah ada LED inputnya, jadi bisa menjadi indikator. Yang kedua, Phantom 48 volt per channel ada. Ini Phantom 48 volt, jadi setiap channel itu sudah ada bawaan Phantom 48 volt. Fungsinya buat apa? Jadi kalau teman-teman nanti pas waktu oke ya, baterainya habis mas. Yang lainnya enggak? Cari dong. Oke teman-teman ya, baterainya habis. Ini baterainya habis. Dia ini bawaannya ada. Oke ya, ini sekarang tak ambil dulu baterainya teman-teman. Aduh. Nah, ada. Lepas lagi nih mas. Oke, nah ini kita ganti baterai dulu ya teman-teman ya. Kalau baterainya habis ya enggak bunyi. Oke, sekarang kita pasang dulu untuk baterainya. Nah, ini hidup lagi, mic-nya hidup lagi. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi ya reviewnya. Nanti per channel sudah dilengkapi dengan Phantom 48 volt. Fungsinya buat apa sih Phantom? Contohnya kalau teman-teman nanti live. Nah, ini live Phantom sangat dibutuhkan. Kalau pas teman-teman live, contohnya butuh tegangan 48 volt untuk menghidupkan mic condenser bisa, untuk menghidupkan DI box bisa, untuk menghidupkan segala alat musik yang membutuhkan alat ataupun membutuhkan signal dari Phantom 48 volt, tegangan 48 volt. Setiap channel bisa mengeluarkan Phantom 48 volt.
keren. Ini mixer Paslab Heritage 16, jadi sangat komplit buat teman-teman live pastinya. Yang kedua, mixer ini gain, nah pasti sudah ada ya, setiap channel ada gain inputnya. Jadi kalau teman-teman kurang gain, buka, naik, tutup. Yang di bawah ini ada high pass filter, jadi kalau teman-teman nanti mau melokat 100 Hz, ini juga sudah dilengkapi high pass filter. Setiap channel ada high pass filternya. Fungsinya buat apa sih mas? Contohnya kalau saya tak klik, nah ini jadi suara low saya hilang, tinggal suara mid high. Kalau kita lepas kembali normal. Nah ini kalau dilepas kembali normal gitu ya. Terus si mixer ini juga sudah dilengkapi dengan kompresor limiter. Jadi kalau teman-teman nanti pas live kebetulan kok alat musiknya terlalu keras menendangnya, itu otomatis kompresnya akan berfungsi. Jadi ini ada kompresor limiternya. Jadi buat membatasi input ketika teman-teman nanti pas waktu live, kompres limit. Yang kedua, di sini juga sudah dilengkapi tone controlnya, ada 1 2 3 4 tone control. Yang ini buat high, yang ini frekuensinya bekerja dengan mid. Jadi contohnya mix saya ini kalau tak gedein dikit ini feedback ini. Tes. Nah, ini feedback. Nah ini buat menghilangkan bisa kita memotong frekuensi. Ini menurut saya boosting di frekuensi sekitar 4 atau 5 kilo. Ini tak kurangi ya. Ini midnya tak kurangi. Mid ini kurang. Mid kurang, tak potong ya. Terus kita paskan frekuensinya. Tes. Nah ini di sini. Nah ini dipotong di sini. Ini enggak feedback. Low, tes, low, tes, low, tes, low, tes, low. Low. Jadi teman-teman triknya kalau saya tak potong seperti ini, tak potong dulu, tak potong contohnya segini, habis itu ini tak gerakin, tes low tes oke. Nah ini nggak feedback sama sekali. Ini trik dari saya. Jadi mikrofon itu kalau feedback berarti ada yang lebih. Ada yang kelebihan. Kelebihan di mana? Kalau nggak di mikrofon, ya di speakernya yang kelebihan. Kelebihannya apa? Frekuensinya. Jadi contohnya di frekuensi 4 kilo, yang lain cuma plus 2 dB, 4 kilonya plus 10 dB, pasti feedback. Caranya gimana? Berarti kita harus menentukan di 4 kilo itu kita potong sampai dengan 4 dB agar rata dengan temannya biar tidak feedback. Nah itu, jadi itu salah satu caranya. Jadi mikrofon AD ini kalau di mixer mikrofon AD di mixer ini ya, nah di mixer Heritage yang 16 itu harus dipotong ini dan ini tak paskan ini sekitar 4 kilo atau enggak 4,5 kilo ini enggak feedback sama sekali, jadi lebih aman pakai monitor Wisdom. Nah ini monitornya pakai Wisdom, ini tidak feedback sama sekali. Jadi kita tinggal potong frekuensinya, kita motong frekuensi di frekuensi 4,5 kilo. Mas, apakah ini bisa diterapkan di mic lain? Beda mic beda mixer beda. Jadi jangan disamakan, beda mic beda mixer beda cara motongnya dan mana yang lebih. Caranya gimana? Ya didengerin aja, didengerin sama diputer-puter. Nah itu kalau saya didengerin, kalau diputer-puter, oh ini yang kelebihan berarti di sini. Tapi kalau kita punya alat bisa diukur mungkin menggunakan alat. Tapi kalau nggak ada alat, didengarkan aja. Oh ini kelebihan ini, frekuensi ini kelebihan. Terlalu lebih banyak, itu yang menyebabkan feedback. Oke ya. Selanjutnya teman-teman, di sini juga sudah ada lengkap, ada pulse fader. Fungsinya kalau kita klik berarti aux 1 2 ini ikut fader. Kalau tak lepas aux 1 2 nggak ikut fader. Terus selanjutnya ada AUX-nya 1 2 3 4, AUX 1 2 3 4 5 6. 1 2 ikut fader bisa, yang 3 4 ini nggak bisa ikut fader, jadi dia mandiri. Yang 5 6 ini bisa digunakan untuk efek, double efek. Efek pertama tak buka. Efek pertama tak buka, coba kita kirimkan ke efek pertama. Ini efek pertama kita pilih hall. Ini hall 1. Terus efek 5 ya. Ini efek 5, ini efek nomor 1. Nah ini sekarang kita nyalakan efek nomor 1. Efek nomor 1 nyala ya, rotok-rotok feedback kakean.
Nah, sekarang kita set di sini, kita klik ini ya. Ini efeknya double loro. Ini pertama ref time-nya tak edit. Tes tabot 2400 tes 2400. Yang kedua, kita klik lagi ref time 2400. Terus height-nya ini kita buat tes. Terus di function-nya tes 1 2 low. Ini efek 1. Oke ya, sudah kita set. Hasilnya kayak gini. Low tes 1 2 G 1 2 tes 1 2 low tes 1 2 low tes 1 2 low 1 2. Reverb pertama sudah kita buat. Sekarang kita buat reverb kedua. Reverb kedua saya nyalakan. Ini reverb kedua nyala. Reverb kedua kita pilih. Ini kita pilih yang kos. Nah, ini tak buat edit G low tes low. Ini efek 2. Nyalakan G low tes low. Ini sudah kita menggunakan 2 reverb. Jadi reverb dari kedua Passlab Heritage ini akan lebih membantu buat teman-teman ingin menentukan vokal sesuai dengan karakter yang diinginkan. Produk dari Passlab Heritage 16 ini nanti akan bisa lebih diatur di dual reverbnya. Contohnya yang satu digunakan untuk hall, yang satu digunakan untuk delay. Ini bisa. Jadi keren banget ya. Mixer ini dual reverbnya bisa langsung digunakan secara bersamaan. Oke ya. Ini yang membuat mixer Heritage 16 ini laris banget dan banyak digandrungi penggemarnya. Oke. Terus selanjutnya teman-teman, di sini juga sudah dilengkapi sama panorama, ada mute, ada PVL. Jadi kalau kita mau nanti dengarkan di headphone, grup 1, 2, 3, 4. Nah, caranya diklik. Ini dibuka grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Nah, grupnya juga komplit. Jadi buat teman-teman kalau butuh review detailnya, nanti di channel saya sudah ada review detail produk Passlab Heritage yang 16. Pokoknya sudah kita review bolak-balik. Dan setelah produk ini keluar, banyak sekali yang senang dengan produk ini. Dan paling laris di pasaran, baru saja datang langsung pada dibeli oleh penggemarnya. Kirim ke seluruh Indonesia, paling viral 2024 Passlab Heritage 16. Oke, sekarang kita coba di channel 2 mas. Ini kita coba dulu per channel sebelum kita kirimkan. Oke ya, sekarang kita pakai channel nomor 2. Tes 2. Duh, ini udah dipotong teman-teman, langsung gas saja. Oke ya, ini dipotong dulu ya kalau mau dipotong, tapi ini cuma ngetes, nggak usah dipotong, nggak apa-apa. Low tes 1 2, tes 1 2, grup 1 2 3 4, reverb 1, reverb 2. Oke, tes. Oke, sekarang nomor 3. Tes 1 2 low, tes 1 2 nomor 1, efek 1, efek 2, G 1 2 low, tes 1 2. Oke, hihihi, low, tes 1 2. Ini ya. Jadi kalau nggak dipotong itu bedanya kayak gini. Jadi ada feedback karena kita nggak bisa motong frekuensinya. Contohnya seperti itu. Tapi kalau potongan frekuensinya pas, nomor 1 tadi sampai saya keras itu nggak feedback blast. Ini kan nggak tak potong. Ini posisi flat. Ini tak potong. Ini nggak tak potong. Nah, itu perbedaannya hasilnya. Oke, sekarang kita nomor 4. Tes 1 2 nomor 4, efek 1, efek 2, low, tes. Oke, nomor 5. Tes 1, efek 1, efek 2, low, tes. Oke, nomor 6. Low, tes 1, efek 1, efek 2, tes 1 2. Oke, nomor 7. Low, tes 1, efek 5, efek 6, low, tes 1 2. Oke, nomor 8.
tes 1 2, efek 1, efek 2, low, tes 1 2. Oke, nomor 9. Low, tes 1, efek 5, efek 6, low, tes 1 2. Oke, nomor 9. Nomor 10. Low, efek 1, efek 2, nomor 10, low, tes 1 2. Oke, low, tes 1 2. Oke, nomor 11. Low, tes 1 2, efek 1, efek 2, low, tes 1 2. Oke, nomor 11. Nomor 12. Low, tes 1 2, G, low, tes 1 2, efek 1, efek 2. Oke, nomor 13. Low, tes 1 2, tes 1 2. Oke, efek 1, efek 2, low, tes 1 2. Oke, low, tes. Oke, nomor 14. Low, tes 1 2. Oke, efek 1, efek 2, low, tes 1 2. Oke, nomor 14. Nomor 15. Low, tes 1 2, efek 1, efek 2. Oke, nomor 16. Low, tes. Oke, nomor 16 ini tak potong. Saya potong frekuensi di 4,5, tak potong. High pass tak potong. Gain naik wes nggak feedback. Nah ini gain naik sudah nggak feedback ya. Gain naik sudah nggak feedback. Low, tes 1 2. Kalau sudah dipotong, terus reverb dinyalakan. Low, 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 tes, low, 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 slow, slow, low, slow, low, slow, low, slow. Oke, itu. Jadi feedback itu teman-teman ya, bukan ada anti feedback. Tapi teman-teman biasanya terkecoh dengan produk-produk yang ada anti feedback dan lain-lain. Jadi feedback itu sebenarnya bukan kok ada antinya, tapi feedback adalah salah satu frekuensi yang berlebihan di frekuensi ruangan tersebut. Jadi contohnya di ruangan saya ini, mic ini frekuensinya berlebihan, apalagi speakernya juga frekuensinya berlebihan. Otomatis yang kita sampaikan di sini akan kembali lagi ke mikrofon. Itulah feedback. Tapi kalau kita bisa memanajemen itu dengan memotong frekuensi-frekuensi yang membuat feedback, saya yakin akan aman sekali. Yang pertama gimana? Yang pertama kita potong mikrofonnya. Yang pasti mikrofonnya harus kita potong, kita flatkan. Yang kedua yang harus kita flatkan adalah speaker monitornya. Selama speaker monitor ini kok boosting, kelebihan di frekuensi tertentu, tak jamin feedback terus. Jadi pembuat feedback itu gak cuma mic, gak cuma mixer, gak cuma speaker, tapi semuanya. Yang pertama, mikrofon ini adalah sumber, ini wajib flat. Caranya ngeflatkan bisa dipotong di mixer. Jadi mixer ini alat bantu untuk memotong si mikrofon. Lalu speakernya juga harus flat. Biasanya sang operator memotong frekuensi monitor ini menggunakan equalizer. Fungsinya apa? Agar monitor ini flat. Jadi kalau ini motongnya nanti pakai equalizer biar ini flat. Yang kedua, mic ini dipotong pakai mixer biar flat. Kalau flat ketemu flat, aman, keras, enak, jernih, dan tidak feedback. Oke, itu trik dari saya teman-teman ya. Jadi sebenarnya feedback itu adalah salah satu frekuensi-frekuensi yang kelebihan, entah di speaker monitornya atau di mikrofon yang kita gunakan. Dan itulah yang membuat suara itu kembali lagi ke mic dengan cepat dan otomatis mengakibatkan nging atau feedback. Oke, hari ini juga mau kita kirimkan pesanan dari Jalan Negara Muara Komam, belakang pasar, depan rumah praktek bidan Rusmaleni, Kabupaten Pasir, Muara Komam, Kalimantan Timur. Ini ya, langsung hari ini juga kita berangkatkan dan kirim ke sana pesanan Bapak Saiful Rahman. Terima kasih ya buat teman-teman yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan semuanya. Pokoknya terima kasih. Kalau mau beli silahkan nanti langsung aja WA tuliskan di kolom komentar. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.